Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Antam ya dan MDKA ya. Saham Antam ini di perdagangan kemarin ya, ini menyentuh 1950 ya. Kalau kita lihat secara mingguan, ini sudah turun ya dari 2040 satu bulanan. Juga satu bulan masih naik ya, terendah di 1895. Jadi saham Antam ini menarik kalau harganya mendekati sekitar 1900 ya teman-teman, atau di bawahnya ya. Ini menarik. Kalau 3 bulan, kalau 1900 tembus, dia bisa turun ke 1795 ya. Jadi terendah di 3 bulan ini ya. Bahkan 6 bulan ini terendah. Lebih rendah lagi di 1540. Tapi biasanya di 1800 ini mantul ya. Jadi pantulannya, supportnya itu ada beberapa di 1900, kemudian 1800, terus 1700 ya. Kalau secara PBV ini Antam ini masih murah ya, 1,85, pernya 7,0. Terus dividennya ada juga ya, dividennya walaupun kecil ada 79. Profitnya naik ke triwulan pertama dari 61, IPS-nya ke 69 ya. Ini sejarah pembagian dividennya. Net profit 1,6 triliun, cash flow-nya 400 miliar, dividen yield-nya 4% ya. Kalau kita lihat secara teknikal ya, Antam ini masih ada potensi turun ya teman-teman, di sekitar 1930-an ya, 330 sampai 1910 ya. Jadi teman-teman bisa antri buy di sekitar itu. Kalau dibawa turun, antri di sekitar itu ya. Terus kalau secara MACD, masih turun. Ini juga turun, belum ada perlawanan. Tunggu aja di bawah di sekitar 1900. Kalau 1900 tembus, ditunggu di 1800 sampai 1700 ya. Karena secara MACD juga kurang bagus nih Antam. Stokastiknya mungkin yang stokastik sudah mulai menarik untuk dikoleksi, tapi karena ini grafik yang lain itu masih trennya turun. Nanti kita lihat harga emas, apakah harga emas nikel itu juga naik atau turun, nanti kita lihat ya. Secara teknikal hanya stokastik yang buy ya, yang lain sell. Foreign ini foreign jualan. MDKA ini foreign jualan juga, sell. MACD juga sell, coba kita lihat. Stokastiknya cenderung turun, Bollingernya ada potensi untuk naik nih MDKA teman-teman. MACD coba lihat.
MACD lumayan. MACD-nya lumayan ya. Bisa masuk ini untuk tunggu di 3050 atau terendah di 2900 ya. Untuk MDKA ini udah menarik ini. Terendahnya di 2850. Ini ada gap sangat, ini gap di sini ya 3600 nih. Nggak tahu ini ketutupnya kapan ini ya. Newsnya apa ini ya? Laba bersih merosot. Wah, ini sentimennya kurang bagus ini MDKA. Coba kita lihat harga emas naik apa turun. Harga emas naik dari harga terendah 1900-an ke 1900, hampir 20 ya. Jadi sentimennya lumayan ini. Nanti kita lihat untuk perdagangan hari Senin ya. Kalau kita lihat daily-nya MDKA sempat naik berapa persen nih? 7%, kemudian koreksi 3% ya. Ya, kemungkinan masih bisa koreksi lagi ya. Mengingat trennya harga emas ini masih belum begitu kuat ya. Apalagi sentimennya perusahaannya ini labanya turun banyak ya. Jadi teman-teman bisa mulai cicil beli ya di sekitar 3000, kemudian 3010, kalau tembus di 2900. MDKA ini termasuk menarik kalau kita koleksi jangka panjang ya, dari sisi capital gain-nya ya. Tapi kalau dari sisi laporan keuangannya ini kurang bagus nih ya. Turunnya banyak ini dari 2022 ke 2023 itu. IPS-nya dari 44 ke 2. Turun banyak. Cash flow-nya minus. Net profit-nya 46 miliar. Ini yang bikin sentimennya kurang bagus nih ya. Cash flow-nya minus. Coba kita lihat overview-nya. Nah, ini turun di 3050. Teman-teman kalau mau masuk MDKA tunggu aja di bawah itu sekitar 2900. Itu menarik 2900. Ya. Ya pantulnya di situ kalau 3 tahun masih di atas ya ini ya, 3 tahun. 5 tahun juga masih di atas. Tapi secara PBV ini 4,9, PER-nya 392. Jadi secara PER sudah harganya cukup tinggi. Kalau PBV dibandingkan Antam ini, Antam berapa PBV-nya? Masih murahan Antam ya. PER-nya juga bagus Antam ya. Cuman capital gain-nya ini kalau 1 tahun Antam turun, 3 tahun masih naik, 5 tahun juga naik ya. Capital gain-nya bagusan Antam juga ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke saham komoditas khususnya emas dan nikel ya, ini Antam sama MDKA ini bisa dicermati, tapi tunggu di harga bawah dulu ya saat koreksi. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Antam dan MDKA ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko. Jangan masuk di satu titik all in, lebih baik masuk secara bertahap. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang berbunga tinggi, apalagi pinjol untuk sebuah investasi saham ya. Lebih baik gunakan uang dingin, kita
sisihkan dari pendapatan kita dalam 1 bulan berapa persen, 10% atau 20% untuk masuk ke sebuah saham yang kita incar, yang tentu saja yang fundamentalnya bagus. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.